Sama cara ininya, cara mereka memelihara itu kadang dilepas. Memang dibebasliarkan gitu, secara alami dia secara alami memang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ada di hutan ya, di gunung itu ya. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya di tribunnews.depok.com dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini ada apa sih? Masih tetap sama Mas Furkon dari pedagang sapi asal Bima ya Mas ya? Iya. Nah, kelihatan kan ya di belakang ini sapi-sapinya tuh berjajar tuh. Lagi lelah sih Tribuners. Oke, kita langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Apa sih bedanya antara sapi Bima dengan sapi Jawa ataupun sapi Bali? Ini kita tanya sama ahlinya nih kayaknya nih. Yuk kenalan. Assalamualaikum Mas Furkon. Waalaikumsalam Mbak Vin. Nah, Mas Furkon, apa sih bedanya sapi Bima dengan sapi yang lain? Sebenarnya gini, kalau sapi Bima itu kan pertama kan dia warnanya lebih kecoklatan, kemudian kadang juga dia agak apa istilahnya ini ya, kayak gini ya, bukan kuning-kuning ya, merah ya kayaknya itu ya. Nah, jadi kayak gini lah. Nah, pertama sapi-sapi dari Bima itu Mbak Vin terus terang itu biasa mereka itu hidup di alam bebas. Jadi cara masyarakat melakukan penggemukan atau cara masyarakat memelihara itu mereka dilepas di gunung-gunung. Liar dia. Liar itu kan. Makanya liar nih, bebas gitu iya. kan. Jadi mereka makan apa saja lah di gunung. Nah, kalaupun itu nanti itu dimasukkan ke kandang itu ketika mungkin sebulan atau 2 bulan ketika mau datang ke Jakarta sebelum dikirim ya, atau mungkin ketika ada orang yang membeli yang mau diantar, mungkin kan kadang kan ada di Banjarmasin, kita antar sampai ke sana kan. Jadi itu dikandangin lah itu kan sekitar sebulan 2 bulan. Nah, sehingga dari situ bisa nanti bandingkan ya dari sisi daging itu dia agak berserat dan padat. Agak berserat dan padat. Kemudian tulangnya dia tidak terlalu banyak tulangnya. Nah, jadi artinya secara kualitas daging dan ini jauh lebih bagus lah itu kan lebih banyak daging. Kemudian kedua secara fisik ya Mbak, kan kita kan jalan, bayangkan naik kapal dan naik truk ya selama 4 hari. Sampai hari ini alhamdulillah saya tidak pernah menemukan kasus sapi Bima itu yang maksudnya yang mati itu kan ketika dibawa ke Jabodetabek, itu jarang kita temukan itu. Artinya secara fisik dia kuat ya? Ya, secara fisik dia kuat itu kan. Mungkin dia kuat minum titik-titik Bima. Jadi memang ini makanan itu karena dia kan hidup dia di gunung-gunung, bahkan kalau kita mau nangkap pun itu butuh waktu seminggu Mbak Vi untuk menangkapnya. Gitu. Berarti memang benar-benar dilepas gitu dilepas. Itu seharian tuh lepas ya atau gimana Mas? Enggak, kadang sampai 2-3 bulan, ada yang sampai tahunan. Jadi kalau mau cari itu ya harus ke gunung-gunung lagi sekitar semingguan. Ada sih, ada juga yang ternak secara secara di kandang itu ada. Tapi lebih banyak itu masyarakat itu melepas. Itu bedanya ya. Iya. Tapi secara silsilah ini kan miripnya sama sapi Bali ya, warnanya ya. Bali NTT. Kan merah kecoklatan gitu sama putih. Itu seperti apa? Ada hubungan persaudaraan sih? Jadi ini saya dapat informasi aja. Sebenarnya antara 3 ini sama saja sih sebenarnya. Induk-induk yang sama sebenarnya. Cuman memang kalau di NTT itu dia agak hitam terus agak gede juga itu kan. Nah, kalau di fisik. Kalau sapi Bima dia kadang campur, ada coklat, ada kayak inilah karena warna-warna ini kan itu kan. Kalau sapi NTT itu lebih banyak hitam. Tapi kalau dari segi postur sih hampir agak mirip-mirip sama lah itu kan. Nah, itu kalau sedikit ininya. Tapi yang jelas antara Bima sama NTT itu sama cara ininya. Cara mereka memelihara itu kadang dilepas.
atau memang dibebas liarkan gitu, secara alami dia secara makan alami. memang apa tumbuh-tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan. tanaman-tanaman yang ada di hutan ya, Iya. di gunung itu ya. Oke, berarti memang secara mungkin secara mental dia juga nggak terlalu terbebani ya di kerangkeng gitu kan. Tapi gini loh Mbak Vin, ada kasus nih. Kayak mohon maaf ya, kita kan di sana itu kan ada sebuah gunung berapi namanya Sengyang. Itu masyarakat lepas sapinya di situ. Nah, yang masalah itu ketika baru datang, jadi seharusnya sebulan dulu dia di karantina dulu. Tapi tiba-tiba seminggu di karantina datang, ngamuk dia. Itu yang nggak bisa bahkan dan dia akan turun ininya. Ya kan dia stres, nggak biasa kan. Kemudian dimasukkan ke kapal, kemudian dibawa pakai mobil. Jadi dia akan turun bobotnya. Karena stres. Makanya tipsnya kita di sana itu sebulan atau 2 bulan sebelum ini kita karantina dulu di kandang. Artinya harus adaptasi dulu. Kalau dipaksa bawa itu bisa turun. Ini pernah kejadian Mbak Vin. Ini sapi yang ini sapi dari gunung nih. Ini sempat turun Mbak Vin, bobotnya itu kan. Karena itu tadi baru nggak terbiasa, kemudian ngamuk, tapi sekarang sudah mulai adaptasi dia. Apa saya harus stres dulu ya? Biar bobotnya turun. Nggak sih benar. Ya itu mungkin ya itulah nggak boleh stres ya. Kalau mau turun berat badan oke, tapi nggak boleh stres. Olahraga. Kalau saya memang karena menikmati hidup. Mas, berarti itu cara-cara tertentu untuk penanganannya itu juga harus benar-benar bisa memahami si sapi ini ya, bahwa dia juga butuh beradaptasi itu. Betul. Nah itu berarti waktu dia stres atau kayak gitu itu gimana Mas penanganannya? Itu mempengaruhi daging juga nggak sih ketika dipotong? Betul, dia kan jadi gini Mbak Vin, ini bukan juga kita mau mengarahkan ke mistis ya, ini mohon maaf ya. Jadi sugesti yang terbangun di masyarakat petani itu bahwa kalau kita merawat sapi itu sama dengan kita merawat diri kita. Jadi artinya terkadang masyarakat di sana itu, mohon maaf ya kadang mereka itu mengasih air minum sapi itu dari keringat. Kenapa begitu? Supaya antara sapi dengan petani ini betul-betul dekat. Ada hubungan. Bahkan pernah kejadian itu Mbak Vin, ada salah satu petani saking dekatnya dengan sapi, ketika sapinya laku udah dibawa dia nangis serius. Pedagangnya nangis. Ada ini, artinya memang ada hubungan itu. Nah, begitupun dengan perawatan sapi. Kalau umpama nih kayak sapi ini kemarin, memang yang punya yang harus rawat. Kalau kita nggak bisa, karena dia ibarat gini, dia juga ternyata punya semacam insting mana nih tuannya. Ternyata ada insting gitu dia, sehingga mana dia harus ngamuk, mana dia harus ya semamanggut lah, dia nurut gitu. Ternyata dia punya insting gitu. Seperti itu ya? Iya. Ya emang kalau udah lama jalan hubungan, terus tiba-tiba putus, sedih emang. Tribuners jangan begitu ya. Pokoknya sabar. Itu berarti memang tidak sembarangan ya, bahwa penanganannya pun juga memang harus demikian rupa. Itu karena mempengaruhi badannya, beratnya, terus kemudian daging teksturnya juga mempengaruhi. Dia akan turun dia, susut betul. Karena memang dia stres ya. Itu nah kalau misalkan kita bicara lagi, ini kan memang dari gunung nih sapi-sapinya itu, kemudian dari gunung itu dipanggil, cara panggil ada yang ada sih yang beberapa bagian yang ada pawang sendiri ya, itu kan ada pawang sendiri, dan ada juga yang memang semacam ada orang yang ahli itu ketika mau ngambil lah, mau kita bawa di sini, udah kita suruh 3-4 orang untuk naik gunung. Kadang mereka pakai semacam perangkap untuk membuat mereka ketangkap itu kan. Nah, dan itu hampir sekitar semingguan, 5 hari. Kadang ada yang nggak dapat, Martin. Tapi ada nggak bedanya secara fisikly sapi Bima dengan sapi-sapi yang lain? Kalau secara orang awam melihatnya seperti apa tuh? Iya, contoh ada. Apa tuh? Kayak sapi Jawa kan bisa kelihatan. Kalau sapi Jawa kan putih, kemudian tinggi, bobotnya besar kan gitu kan. Kalau sapi-sapi Bima kan coklat, agak nggak kecil juga sih, tapi kayak inilah, itu kan bisa kelihatan. Nah, kayak ini nih, kayak ini kan peranakan nih Mbak Vin. Yang putih nih, ini peranakan.
Ya, itu peranakan Jawa itu, Brahma lah itu kan. Nah, jadi gitu. Jadi perbedaannya sangat bisa dilihat, sapi-sapi Jawa dengan sapi-sapi Bima itu bisa dilihat itu. Nah, ini kan udah mendekati Idul Adha nih. Berapa sih kalau yang Mas Furqan nih dagang berapa sapinya? Seekor atau berat ya? Ya. Berat ya? Kalau kita terus terang mulai dari harga 15 juta itu yang ukuran 150 kilo. 150 kilogram. Terus ada yang 450 kilo itu kita buka di harga 36 juta. 36 Tapi masih bisa di inilah, masih bisa dinego lah. Iya, tipis. Nego tipis kan? Ya, terus gimana lagi? Nah, Berapa lagi tuh? Itu yang paling besar? terus ya itu 450 itu yang paling besar. Oke. Nah, ada juga yang tengah kayak yang 320, 350 itu kita buka di harga 24. 24 Ada yang juga yang 17 juta atau 18 juta, ada yang 20 itu yang 280 sampai 290 kilo. Ada yang 200 kilo itu kita jual di harga 16 itu kan. Itu harga itu sudah termasuk sama ongkos kirim nggak sih Mas? Semua kita free, Mbak. Free ongkir Free, ya? mulai dari perawatan, kemudian pengantaran sejabotabek ini semuanya free. Oh, berarti kalau misalkan dia beli masih jauh dari hari H itu masih ya bisa dititip di sini gitu Bisa maksudnya? dititip di sini. Oh, bisa dititip Tribuners. Nggak apa-apa kalau mau sekarang langsung hubungin Mas Furqan ya. Jadi kita bertanggung jawab penuh, bahkan mungkin dari sisi kesehatan kita. Sebelum sapi itu nyampe ke customer ya, ke pelanggan, itu kita bertanggung jawab penuh terhadap kesehatannya, makannya, itu kita jaga betul sampai nyampe ke pelanggan. Bayangin Tribuners, hewan dagangannya aja dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, gimana? Bisa aja, Bapak. Pasangannya. Bercanda Tribuners. Berarti memang semaksimal itu ya yang memang diberikan sama pedagang di sini. Betul. Ya. Artinya memang dia udah nggak pusing-pusing lagi. Dari perawatan bukan berarti dia beli dia langsung bisa langsung bawa ya, tapi bisa dititip di sini. Bisa dititip. Nah, itu juga ongkirnya juga free ya. Free semua. Nah, tapi ini biasanya sudah berapa lama sih? Maksudnya kalau Bang Furqan sendiri berapa lama jadi pedagang? Sebenarnya saya sudah 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu itu awalnya saya belajar di kakak saya. Saya belajar di kakak saya ngikutin. Kemudian tahun kemarin itu kan saya coba terjun dampingi kakak saya lagi. Kemudian ini nih karena kemarin kan ada kasus tuh yang kemarin yang kasus penipuan. Itu yang membuat saya betul-betul mengambil sikap untuk membantu. Ini sebenarnya tidak hanya dalam sisi bisnis, saya membantu mereka karena ada juga di kandang saya ini yang korban tahun lalu itu, yang korban penipuan. Jadi saya bantu mereka. Jadi sistem saya itu ketika orang bayar DP maupun pelunasan, saya langsung kasih ke mereka, nggak saya simpan uangnya itu. Artinya si Mas Furqan ini perantara, lebih ke perantara, tapi memang terjun langsung ke Bimanya juga ya, melakukan proses semuanya. Betul. Itu orang Bima asli ya Mas ya? Asli. Kelihatan nggak sih Bimanya? Nah, berarti memang ini kan datangnya kapan nih Mas ke Depok? Tanggal 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Hari Jumat ya, hari Jumat tanggal lupa sih tanggal berapa itu, kan. Nah, itu berapa lama proses perjalanan dari Bima ke sini Mas? Hampir 5-6 hari. 5-6 hari. Iya. Darat? Iya, darat. Pakai laut juga? Iya kan nyebrang di pelabuhan Tano Sumbawa, Tano Kayangan Lombok kan, Sumbawa, terus Bali, Banyuwangi. Ya ada 2 kali penyeberangan lah. Oh, berarti bukannya langsung dari Bima terus ke mana, ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk Itu yang pakai kapal. Oh, benar. Karena kan masalahnya kan kapal kemarin itu kan terbatas, Mbak. Nah, dan bahkan tahun kemarin pun sempat ditutup Banyuwangi itu kan sempat ditutup. Karena kan Jawa Timur kan kemarin. Tapi karena ada desakan dan ikhtiar kita sehingga Ditjen Perhubungan Darat itu membuka itu. Nah, itu pun hanya terbatas juga. Sekarang informasi sudah ditutup lagi di Jawa Timur itu. Agak rumit gara-gara PMK. Agak rumit. Aduh, pusing juga nih PMK. Sabar ya Mas. Iya. Jangan pusing Mas. Nah, biasanya tuh kalau lakunya tuh berapa hari, Hamin berapa sih? Paling biasa itu sampai Hamin 2 hari setelah Lebaran pun masih laku. H+2 ya? H+2 itu masih laku. Cuman itu tadi Mbak Vin, kadang harganya itu ya
nggak harga seperti sebelum, maksudnya sebelum Idul Kurban. Kadang kalau kita sudah nggak dapat itu ya terpaksa ya kita mau bawa pulang kan nggak bisa. Ya sudah, kita jual dengan harga asal. Kuncinya tuh. Tapi Hamin 2, Hamin 3. Kadang kan kurban kan hanya diskon ya. Dibocorin sendiri berarti. Berarti itu kalau misalkan dia ini kan dia datang nih, berapa banyak Mas yang dikirim dari Bima? sekarang itu tadi yang saya jelaskan, tahun lalu itu kan total keseluruhan 12.500 ekor kan. 12.500 Jabodetabek. Jabodetabek. Tahun ini sebenarnya itu targetnya sekitar 17.000 lebih. Cuman itu tadi kan prediksi saya itu nggak nyampe 10.000. Mungkin Karena si PMK ini iya ya? PMKM dan dibatasi juga gitu. Berapa berarti belum tahu ya? Kalau Apa yang ke Depok berapa? Ke Depok ini taksiran saya itu mungkin kalau tersebar ya, kan ini kan di sini aja ada 6, 7, 8 kandang, ada yang 260 ekor, ada yang 100 ekor. Mungkin di Depok mungkin prediksi saya mungkin 2 sampai 3.000 ekor. 2 sampai 3.000 ekor. 3.000 ekor. Yang terbagi di kandang-kandang di Kota Depok ya, ada yang di Cinere, Limo, ada yang Cilodong itu. Ya Tribuners, penjelasannya cukup lengkap nih, dari mulai gimana dia proses memberikan makannya ke si sapi-sapi ini, hewan-hewan ini, juga teksturnya dan segala macam. Mas Furkan mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih sesi Depok hari ini? Ya, sekali lagi saya sih bagi masyarakat Jabodetabek lah itu kan, bagi yang ingin berkurban mungkin seperti yang saya pesan dari awal itu ya, jangan terlalu takut dengan keadaan PMK ini itu kan. Insya Allah sapi-sapi Bima dan sapi-sapi lain itu insya Allah saya optimis dan yakin bisa terjaga secara kualitas kesehatan dan lain sebagainya. Jadi harapannya mari kita niat untuk berkurban itu betul-betul jangan terpengaruh dengan keadaan ini itu kan, tapi lebih betul-betul jangan takut ya tetap berikhtiar, betul, ya, tetap mencari cara, gimana caranya tetapi harus berkurban, karena ya. itu kan perintah kita. lebih memilih sesuai dengan yang mungkin yang saya jelaskan, mulai dari bisa dilihat dari postur tubuhnya, kemudian air liur, kemudian tidak makan itu kan. Tapi kalau ditangani dengan baik insya Allah akan lebih baik lah itu keadaannya gitu kan. Oke. Tribuners, sekian obrolan kita sore hari ini bersama Mas Furkon yang juga pedagang sekaligus memang orang asli Bima dan juga lagi jalanin S3 Mas Furkon? Iya, tapi kan saya udah KTP Depok, Mbak. Oh, udah KTP Depok. Iya. Tapi ini berarti langsung kesana juga tuh? Iya kan, saya sebelum kesini kan harus ketemu dulu sama petani baru mereka datang. Oh, bolak-balik ya. Iya. Jakarta, Depok Bima. Wah, Iya. luar biasa saking mendarah dagingnya nih. Jiwa-jiwa Bimanya untuk Idul Adha ini ya, Iya. Mas Furkon ya. Ya, sekian obrolan kita sore hari ini bersama Mas Furkon di Depok hari ini. Terima kasih banyak untuk para Tribuners yang selalu setia di tribunnews.depok.com dalam program Depok hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Furkon. Terima kasih.